Obligasi. Obrolan lintas generasi. Ya Gina, Ya. ini kan bentar lagi mau Sumpah Pemuda. Heeh. Nah, obligasi mau angkat tema apa nih? Oh iya ya, kita belum ada atur ya. Iya, kenapa kamu juga? Sebentar, apa ya? Otak kita lagi rada-rada belum masuk nih kalau belum makan nih. Iya, ini lapar sih, jujur ya, agak lapar Iya sih. kan? Kayak kita cari makan dulu aja deh, yuk. Cari tempat makan yang enak. Nah, ini kan kita daerah Sungai Andai kan? Ada, iya. Ingat nggak dulu Obligasi pernah ada episode bareng sama penulis Bapak Nurholis Iya, Majid? ya jadi ada nonton itu. Nah, itu beliau punya tempat makan sekaligus kayak kafe-kafean gitu, tapi jadi rumah beliau juga. Oh boleh tuh. Daerah Sungai Andai. Sungai Andai kan ya? Kita cari ya. Boleh. Namanya kalau nggak salah Rumah Alam Sungai Andai. Rumah Alam Sungai Andai. Rumah Alam. Itu kayak gimana deh, seru banget. Nanti kita obrolan di sana deh terkait judul-judul Obligasi. Kalau nggak makan kita nggak Makan bisa dulu ya, mikir kita yang isi guys. tenaga. Iya dong. Iya, buat teman-teman yang Oh, di iya. rumah, Oke. kita balik lagi nih kali ini di Obligasi, Obrolan lintas lintas generasi. generasi. Dan tentunya juga hari ini spesial, kita akan coba angkat tema yang kayaknya cocok untuk bulan Betul. Oktober ini, Ya. entah itu apa. Untuk para Kayaknya pejuang ya. kayaknya kalau Oktober cocok kan kayak Sumpah Sumpah Pemuda Pemuda. kan 28 Yap. Oktober, kayaknya cocok untuk Sumpah Pemuda, tapi kita belum temu Yang pas nih. narsumnya siapa Ya. ya. Coba deh kita makan dulu, Makan dulu, teman-teman. isi perut dulu. Biar agak encer nih otak berpikir. Betul. Pokoknya ikutin kita terus di Obligasi, Obrolan lintas generasi. Oh ya, masuk nih. Iya, yuk mari yuk. Oh ya, nah, kalau terkait tentang pemuda, kita berarti apa tentang soal anak muda kan? Betul. Soal anak muda itu kan masalah kreativitas nih. Ya, nggak lepas ya dari kreativitas kan. Kayak apa yang kayak gitu-gitu bagus ya. Bagus deh. Jadi kita kaitkan Sumpah Pemuda sama kreativitas anak muda nih ya. Khususnya di Bandung. Oke, pasti dong. Coba cari tempat dulu deh saya yuk di sini. Sana kali ya? Udah pernah kesini belum? Belum sih. Ini baru pertama kali ini. Tapi tuh, oh ada. Ini lucu tuh. Apa tuh? Tuh di sana tempatnya tuh. Oh iya. Kayaknya enak ya ada kolam renangnya juga. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Jalan-jalan ke kota baru. Sampai di sana akan dapat buaya. Supaya budaya kita semakin maju, maka anak muda kreatif berkarya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu aja tuh. Kalian mencari duit pajak. Eh. Kalau ada yang ganal yang habang biru boleh. Ini kertas tapi kami. Eh. Tempat duduk sini boleh. Anjir, Boleh. 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 Nyo Jonjun. Boleh. Jangan kemana pian duduk. Oh, gabung. Oh, iya. Oke. Ada kami tadi tuh pas lagi berjalanan, pada buan pian rami bermainan. Mana sedalan baju-bajunya nih teh? Nah, Gagabanan. Kenalan dulu nak ulun Gina. Nggih, ulun Fadil. Oke. Mau berikit? Jangan berikit, jangan berikit. Ulun Fadil. Berikit juga. Sama ayam mana bujur? Nggih. Berarti dia buat semuanya. Nggih, ulun Syahril. Gina. Ulun Syahril bila dipanggil nengok. Oh iya. Iya iyalah. Kan salah Ya. Kebina gagah pada balaung, kita kan dengan lauk khasnya. Angan pulang lah. Bawa-bawa ini. Jadi kayak kita dari tadi kita mau Meleleh dipuji. panas kan. Nanti pulangnya helmnya nggak kayaknya kada muat lagi deh. Kenapa? Besar kepala. Sombong. Sombong. Ada kakak Syahril, ada kakak Fadil Betul. di sini. Iya. Kita tadi udah jalan-jalan ya. udah keliling-keliling. Ya mau kan ini kita lagi mau ngangkat sesuatu yang berbau pemuda, yang punya kreativitas tinggi, Iya. Angkat ya. terus juga punya dedikasi tinggi, Punya sikap juang. kualitasnya luar biasa. Kita ketemunya kayaknya di sini cocok. Ya, masuk nih konsep ini ya. Masuk. Apa nih ya? Apa? Kalau jadi bintang tamu Obligasi Mau nggak?
Boleh kayaknya, Rel. Ya, Pernah nonton Obligasi nggak sih? pernah dong. dong. Berarti udah London pernah Obligasi. setia. Makanya dari jauh-jauh itu kayaknya yang obligasi itu deh. Soalnya udah kayak ngelirik ya. Iya, Seneng makanya banget nih. yuk kita main aja yuk. Siapa tahu menarik perhatian mereka. Berarti ini sebuah pancingan. Oh iya. Sengaja ya. Pintar ya jilat. Hari ini ketemu kita spesial. Hari ini kenapa Yudi? Hari ini kita akan mengangkat tema tentang Sumpah Pemuda. Wow. Yaitu adalah Semangat Sumpah Pemuda dalam berkreativitas untuk Banua. Banua. Wow. Bersama Dina, bersama Yudi Yudi. tentunya. Sudah dong. Udah kedengaran suara ini kita. mau kita kenalin nih. Oh iya. Siapa gestar kita hari Bersama ini? Madihin Millennial Group. Wih. Wow. Kita ketemu di sini, kita Betul. nggak usah yang janjian jauh-jauh hari tiba-tiba. tiba-tiba nggak jadi, kita takut. Aduh. Ini tiba-tiba kita datang, orangnya ada, Ada. diajakin syuting Mau. mau. Wow. Sip ya, Sip, deal ya. aman, Iya, aman. Pasrah Begitu banget. murah ya kita ya. Aman. Alhamdulillah. Berarti rezekinya emang ketemunya di sini Iya. ya. Dengan suasana yang asli banget hari ini kita di mana Aduh, coba? kita ada di Rumah alam di Sungai Andai. Wow. Apalagi kalau yang mempunyainya adalah Pak Nurholis Majid. Dulu pernah jadi narasumber juga Narasumber kita juga. di Wah, Obligasi mengupas buku-buku Betul. beliau terkait istilah-istilah Banjar Iya. gitu. Jadi memang ini tempat punya beliau, teman-teman Bang Aso. Kalau misalnya teman-teman Bang Aso pengen santai-santai di iya sini. pagi sampai dengan sore Betul. gitu ya, itu boleh banget datang ke sini dengan suasana, ada kolam renangnya juga. Mau berenang gratis kata bapaknya. asal ada Pakai syarat. baju 25.000, lepas baju gratis. Oke. Nanti dong, nanti ya. dong, nanti. Nanti. Sama, ini tamu kita hari ini kayaknya semangat banget ya. Baterainya full. Wah gitu. Tapi sebenarnya dia ngomong-ngomong Sumpah Pemuda juga yang jatuhnya di bulan Oktober ini Betul. ya, Yud, ya, dan juga Kak Fadil, Kak Syahril. Yang kebalik dong, Oh, iya. Kak Oh, salah Ayo, Kak kembali. Sebenarnya sih kayak gini tadi. Oh, iya. Oh iya. Jago ngeles kan. Calon pemasar berarti. Kita mau tahu dulu kenalan sedikit gitu. Mungkin betul. sobat-sobat bakal di rumah yang mungkin sudah tahu, sering melihat Sering mereka lihat tapi tampil. siapa sih mereka berdua lebih ini? kenal lebih dalamnya nih siapa sih sebenarnya dari Kak Fadil dan Kak Syahril ini sendiri, backgroundnya Apa? apakah memang seniman Betul. atau ada pekerjaan lain yang digeluti? Betul. Boleh. Atau emang kayak cuman gabut doang nih? Madihin doang. Sok aja di duit. Saya yang gabut-gabut bermanfaat. Nih boleh gak sih kita kenalan dulu Kak Fadil? Dari Kak Fadil boleh ya? Boleh. Atau dari yang lebih senior? Boleh. Boleh dari kameramen boleh? Beda dong. Beda ya? Beda. Oh ya, Fadil dong. Boleh, lebih. Siapa, silakan. Yang lebih tua dulu boleh. Oh, enggak apa-apa. Kita beda setahun aja kan? Oke, perkenalkan nama ulun Syahril. Ini boleh bahasa Banjar berarti ya? Boleh dong. Oke. Kita mau Banua kan? Iya. Oke, nama ulun Syahril. Itu aja kan? Nggih. Kita suruh perkenalan aja. Sibuknya Nah. apa? Oh iya. Kesibukannya. Oke. Mungkin selain di Madihin Millennial Group ini ada lagi kan kesibukan di Iya, karena kita seniman panggung, biasanya sering mengisi juga di selain bermadin di MC dan juga apapun itu serabutan yang penting di atas panggung. Baik itu gulung-gulung kabel. ya juga ya. Semangatnya di panggung. Oke. Memang basic atau backgroundnya dari Kak Syahril ini sendiri emang suka main Di atas panggung. ketipukan nih? Iya betul, karena dari sekolah di aliyah di madrasah dulu, emang ekskulnya ya? iya ekskulnya atau mungkin yang setahun sekali event yang diadakan itu ada tablik akbar. Dan di tablik akbar itu ulun dipercaya sebagai talent pemadihin di situ. Itu tahun 2008 itu. Wow. Boleh tepuk tangan untuk Kak Syahril, di sekolahnya udah mulai terkenal ya. prestasi sejak dini. Kok menyakiti diri sendiri? Jangan tahan. Oke. Oh jadi sudah dari sekolah udah memang backgroundnya suka seni gitu Suka ya? seni dan suka komedo. Komedi. Komedi dong. Komedi. Stand up comedy bagus Bagus, juga dia iya. kan, punya Masuk ya. potensi. Itu ada kita punya nada tuh. Weh, Dia- mantap, dia mantap. Segala sesuatu yang dilakukannya itu akan mengundang tawa, tapi bagi dirinya sendiri itu biasa aja. Gitu. Orang lain itu sangat Makanya gitu lah. Sudah bercabur. Kalau Kak Fadil, backgroundnya apa nih Kak? Backgroundnya memang sebelumnya sebagai pelajar. Wes, Pelajar. benar Kak Fadil. Pelajar. Habis itu suka madihin tuh sejak dari umur 5 tahun. Karena dulu kan belum ada sosmed ya. Jadi melihatnya di TV. Dari keluarga mungkin dari abah, mama ada yang suka madihin juga? Suka tapi bukan pelakunya. Oh. Bukan pelaku. Tapi udah biasa mendengarkan madihin Udah biasa. gitu ya? Oh. Dan kebetulan juga nenek ini main
Panting. Oh, kira bass. Enggak dong. Khas Banjar dong. Khas Banjar. Iya. Oh, bisa main panting nenek. Tapi masih ada neneknya. Alhamdulillah, mudah sehat terus Namun ya. tidak ini, enggak ada ini lagi dah. Enggak Ada kau lagi dah. Oh ya, mungkin ke baratan di pantingnya. Ke baratan. Barat. Dan juga lo di situ masuklah dalam dunia apa sih? Perkuliahan. Dan di belum lagi Madihin ini belum ya? Itu sudah Dari udah tampil tuh mulai tahun 2000 Dari 2016-an kalau nggak salah. Oke. Ya jauh ya bedanya ya. Wah, disebut lagi. Sabar Bapak. Jadi dari 2016-an lah tampil dulu waktu itu di perpisahan lah pokoknya. Udah di undang-undang berarti? Belum. Oh, belum. Masih mengajukan diri untuk Tapi itu personal sendiri gitu. berdua awalnya sama teman. Oke. Terus sampai di Perkuliahan lebih mematangkan diri dan lebih kayaknya ada grupnya juga ikut atau gimana? di mana tuh? Di perkuliahan zaman kuliah. Enggak sih, lebih ke individu aja. Oke. Paling ya ketemu kayak gini. Ketemunya di mana? Ketemunya. Boleh diceritain tuh awal pertemuan dua insan ini Sebelumnya hingga terbentuk Madihin Betul. Millennials. Iya, sebelumnya kan memang ada komunitas namanya Madihinesia. Nah, sebelum Madihinesia terbentuk, itu kami ikut lomba-lomba Madihin. Jadi di tahun 2015, 16, 17 itu dulu tuh banyak lomba-lomba Madihin. Jadi kami kumpulkan para peserta-pesertanya Tingkat regional berarti. regional. Jadi kami kumpulkan, kami satukan dalam grup. Jika kami undang senior-senior kami seperti anak almarhum John Terlalak dan yang lain sebagainya untuk gabung, maka terjadilah namanya Madihinesia. Itu awal pertemuan kami di situ. Lalu banyak, ada sekitar 70 orang. Itu dari berbagai Berbagai daerah dan kota dan Iya. kabupaten gitu. tapi kalau di mana selatan semua ya. Iya. Ada yang di Palangka, ada juga yang di ada juga yang di Riau kemarin. Oh iya. Ada, Orang Riau main Madihin. ada yang di Karena itu, kan Tembilahan. Iya, karena di sana kan juga banyak suku Banjar kan. Iya, betul. Gitu. Tapi kan memang asalnya kan dari Banjar juga. juga ya. Betul. Oke, terkumpul di situ, sering ketemu. Terus Akhirnya kami ada program ya di salah satu radio. Nah, di situ yang pengisiannya bagian kami ada. rutin 1 minggu sekali gitu. Iya. 1 minggu sekali. Maka terbentuklah Madihin Milenial di situ. Iya, di situ. Nah, dan itu di atas ada ya Bapak Heri kemarin tuh. Iya, itu sebelum terbentuknya Madihin Milenial ini, di radio itu salah satunya Pak Heri Padilah mungkin pasti tahu lah ya. Beliau lah yang kayaknya namanya Madihin Milenial aja deh katanya. Nah gitu ya Ril. Karena diisi oleh anak muda kosong seperti kami. Aduh, ada kosongnya itu. Iya. Tapi yang kosong itu gampang tuh untuk diberikan apa segala macam. Iya. Ilmu baru gitu. Bisa ya. Masih yakin narasumbernya kami? Orang-orang pilihan. Wow. Yang kami temukan. Iya, kamu temukan. Emang. Oke. Kami juga lanjut aja deh. Takut pinggir jurang. Bahaya nih banyak. Nanti ada. Aduh. Oke, berawal dari perkumpulan itu sendiri sampai akhirnya terbentuk grup Millennials ini sendiri, totalnya tetap di 70 itu atau malah ada menyusut khusus nih, ya. Iya, mungkin khusus buan pian ada 3 orang, 5 orang. Iya. Oh iya, apa bagus. gitu. Mungkin untuk Madihin Milenial itu bukan bukan pecahan dari Madihin Indonesia ya. Tetap sebagai anggota. Tetap sebagai anggota Madihin Indonesia, namun kami mempunyai grup masing-masing. Jadi itu grup kita ya. Grup. Nah, jadi untuk saat ini bertiga. Ada siapa aja? Ada Fadil, Ab dan Kamil yang manisnya kada habisan. Ada Syahril dan ada Arif. Lain. Itu buku. Itu anak kecil yang menjadi ikon buku. Oh, luar Lelaki biasa. muntung. Nah, luar biasa. Iya dong. Arif gimana? Untuk Arif itu teman kita yang satu itu dia sangat sibuk. Sangat sibuk. Pada Jadi jadwalnya Ani. Padat jadwalnya. karena dia pekerja keras juga ya. Iya, betul sekali. Dia sebagai salah satu penyusun berita juga. Jadi sangat sibuk, tidak ada waktu kita di hari kerja. Yang dia susun beritanya berita tentang kita betul. Supaya wah, ada lagi. Kawan Jo yang naik tuh ya. Benar. Kalau 3 orang yang sering tampil 2 orang yang akhirnya terkenal kan cuma 2 orang. Kan itu juga yang niat kami. Bukan. Bercanda Rip. Dari Rip mana Arif? Rip. Bercanda Rip. Ya, ada Rip. Tapi menyesuaikan berarti jadwalnya ya. iya, tiga orang menyesuaikan. ini. Oke, dari berjalan 3 orang ini di Madihin Millennial Group ini per tahun berapa kemarin tuh jadinya?
2018. 2018 cuma mereka berdua. 2018 cuma berdua. Fadil dan Arif setelah masuk Sahril disabotasinya Arif. Aku suka perpecahan. Mengorbankan kawan. Tapi Enggak. Arif kayaknya santai aja. Santai kali aja. ya. Ada, Dan tidak ada sabotase lah, itu canda doang. Oke, berarti akur-akur aja nih. Akur-akur. Dari 2018 sampai dengan tahun ini. Apa akur? Di hadapan kamera aja kita akur. Kita tadi sudah membaik-baikkan. Intinya bangun tuh. Jadi sama bahaya banget ini. Millennial Group luar biasa. Luar biasa. Tapi Millennial Group juga luar biasa. Berkolaborasi dengan Bang Kalsel yang bank terbaik sebenarnya. Belum saatnya keluar, Del. Belum nanti ada segmennya keluar. Emangnya kalau udah kita ngomong sama orang-orang yang punya komedi luar biasa, akalnya bermain. Iya, jadi Iya kan? Kayak kita nggak usah ngomong mereka aja. ya kita nonton, Ril. malah kita yang nontonin aja kayaknya. Jadi gini, Ril. Enggak, jangan gitu. Nanti honor kita double. Karena ngomong-ngomong ya sebenarnya rasa mereka ini selain pinter mading, mereka juga pinter MC, juga pinter komedi gitu kan. Ada pemain film. Nah, pemain film juga. Jadi beberapa project yang sifatnya untuk entertain itu kayak mereka sudah menguasai semua. Betul, udah Kita- dimakan semua ya kayak gini. Untung dia nggak masuk lah. Kalsel. Kada jadi MC kita hari ini. Kita kan Ini dari sini kita nih. dari sini nih siapa? Gina tuh kan ada. Ada Yudin Pak siapa? Yudin siapa? Kan ada yang dikenal orang tuh Fadil, Syahril. Nah, Jadi mulai sekarang Patman. oke. Nah, Lanjut topik. Kita lanjut ke topik lagi. Ini bahaya ya. Mengacem diri. Jadi Millennial Group ini kan sendiri kita kenal kalau misalnya banyak sobat-sobat Bang Kasih yang udah lihat penampilan mereka ini selain menggunakan apa sih namanya ini? Gendang atau terbang. Terbang ya, terbang. Orang Banjar apa? Tarbang. Tarbang. Ternyata mereka punya inovasi baru, ada improvisasi bagian penampilannya dengan menggunakan Beatbox. Tuh, yang spesial itu siapa nih? Bahasa Oh, Syahril Ya, yang mempunyai fatality-nya ya. Oh, fatality. Rada-rada ini nih ketika Madihin di collab sama Beatbox Beatbox ya. itu kayak gimana gitu kan. Ada yang Betul. masih penasaran seperti apa. Terus ide itu muncul Dari sebenarnya mana? dari mana? Oke, karena sendiri karena suka entertain dari dulu dari sekolah. Wah, Jadi si pas artis tuh banget ya. Emang sejak dini kan? jadi tahun 2010 itu ikut-ikutan ajang Indonesia Mencari Bakat dulu itu. Iya, IMB itu zamannya setelah Peklanting dulu ya, yang zaman Putri Ayu itu. Setelah itu awal-awal kan? awal-awal. Jadi untuk itu kemarin ketemu nih, kan kita bakatnya Madihin. Iya. Ketemu sama teman-teman yang suka beatbox tuh. Jadi kemarin asik nih kalau dikolaborasikan dengan Madihin. Jadi sama-sama gagal di audisi pertama. Sama-sama. Di audisi pertama gagal. Setelah itu gabunglah kami jadi Madihin Beatbox di situ. Jadi tembus sampai 50 besar Di MB itu. EMB. Wow. Capain loh itu ya kan? Alhamdulillah. Nah dari itu kan tersebar lagi orang-orangnya, ada yang fokus ke komunitas beatbox, ada yang sudah bekerja sama macam-macamnya. Kita fokus di Madihin. Nah jadi dari 2010 2016 kita sudah perkenalkan Madihin beatbox ke halayak ramai. Oh gitu. Dan alhamdulillah penerimaan dari masyarakat juga Wah, kayaknya luar biasa karena ibaratnya kayak inovasi kayak Iya, gitu. betul. Karena kan kan yang tradisional gitu kan sama dapat yang modernnya jadi satu nih. tapi juga banyak ini ya apa namanya Kontroversi juga ya. kontroversi, bukan kontroversi sih, lebih ke muas-wasi kita supaya Iya, betul. untuk jangan memunahkan yang originalnya. Karena kita berangkatnya emang dari pakem. biar signature-nya kelihatan gitu kan. Iya, yang keasliannya harus dipertahankan. Jadi sebisa mungkin kami yang awal memang pakai terbang dulu. Kalau beatbox ini cuma sekedar surprise lah. di Iya. dalamnya. Dan biasanya di ujung-ujung Iya, penampilan. Iya, Kan supaya udah selesai yang iya original. betul. Ngomong-ngomong di ujung, kita harus break dulu nih. Tapi Iya. boleh kan diiringin nih sama Madihin plus beatboxnya juga? Tidak boleh. Tidak boleh. Bayarannya Boleh beda dong, lagi. boleh Beda dong. lagi. Boleh dong, boleh dong. Boleh dong. Temennya gugup. Itu agak sombong, nggak mau dia. Masalah Tingkah nih orang. masalahnya lapah membujuri. Agak takut Oh, ya. gitu aja. Oke. Oke, coba nanti kan ini Madihin dulu nih. Iya. Nanti beatboxnya jangan berhenti ya sampai dengan saya closing untuk segmen ini kita break dulu. Boleh, Oke. boleh. Oke, siap. Jadi Madihin pakai terbang dulu atau? Enggak usah langsung Gimana beatbox. pakai ini Langsung aja? pakai beatbox aja Oh, kita. pakai beatbox aja. Oke, Oke. siap. Boleh.
3, 2, 1. Abang Kalsel sungguh luar biasa. Abang Kalsel di sini terbaik sebenua. Karena Abang Kalsel luar biasa. Hostnya muda-muda. Ada kakak Gina yang mirip Natasha Wilona. Ada kakak Yudi mirip Perel Baramasta. Dengan Fadil mirip Angga Yunanda. Sedangkan kawan Ulun kayak kura-kura ninja. Jangan kemana-mana, tetap di obligasi. Obrolan lintas semua generasi. Sudah. Rumah Hanyar Bapagar Besi. Cakep. Lagi di obligasi. Obrolan lintas generasi. Aduh. Syahril melelek balas. Alas. Sudah. Enggak pulang baut tadi. Untuk membalas. Boleh. Atulah ke pasar menukar ulin. Limbah itu menukar itik. Nah, obrolan obligasi memang keren, obrolan yang paling terbaik. Lo nambahin ke Kak Fadil? Lanjut dulu. Lanjutkan dulu. Jangan gitu. Ada jangan sebujurnya tapi terlalu bandel. Oh, supaya Jalan. Itu pantun. Oke, tadi udah kita ngobrol panjang lebar terkait dengan bagaimana terbentuknya dari Madihin Madihin Millennials Millennial Group ini untuk bisa sampai dengan detik Detik ini ini. eksistensinya luar biasa, Betul. tampil di acara-acara besar pemerintahan Prestasinya. juga. Nah, prestasinya kita Iya, belum tahu nih. kita boleh minta spill nih prestasi apa aja sih atau dong, Kakak. tampil di event apa aja gitu kan. Oh, Pemirsa pasti penasaran kan? gayanya ini bang host banget. Pokoknya kita di sini So pasti Obligasi. so pasti yang berprestasi itu aku, kamu frustasi. Boleh ceritain nggak sih Kak Fadil sama Kak Syahril nih apa aja yang sudah Lalui. didapat gitu kan? Kalaunya ini ya untuk prestasi dari tahun 18 tadi. 2016 sudah banyak kita yang menjuarai Madihin Pakem di lokal. Lomba-lomba karena kan bukan lokal sedunia sih ya, karena Madihin ini nggak ada di dunia lain, cuma ada di sini. Satunya kan Sampai yang nasional kemarin itu ada ya di GTV. Wah, itu ada 24 besar top komedi dua komedi nasional di Jawa TV. Satu-satunya perwakilan komedian di luar Pulau Jawa. jangan kayak gitu. Memang bisa dikatakan masuk sih mereka berdua ini kan untuk tema pejuang banget gitu kan, karena pejuang di ranah kreativitas dalam karya. Kalau nggak anak-anak muda sekarang yang bisa melestarikan budaya-budaya kita yang ada ini ya kan dengan berbagai macam inovasi, salah satunya dengan masuknya beatbox di Madihin gitu kan, nggak semua orang untuk bisa menerapkannya karena memang kebetulan juga Kak Syahril kan hebat nih di beatbox itu belajar atau gimana Kak? Iya, beatbox tuh emang belajar. Kalau Nggak yang otodidak gitu? nggak otodidak, kalau otodidak tuh lebih ke ngedumal sih. Biasanya gitu. Kalau sekarang sih belajar beatbox sudah gampang di YouTube. Dulu belajar beatbox itu sambil di warnet. Oh, Di warnet. dulu musim warnet ya Iya, Kak? dulu tuh warnet. Kalau sekarang Tahun masuk berapa itu? Tahun berapa? berapa ya? 1970 ya kalau nggak salah. ketuaan. Ketuaan. Lebih ke tahun 2011 sih. Sebelum Masehi. Lurus. Lawasan. Gue kira lu lurus aja. Emang dari sini aja umur udah nggak usah. Oke, jadi udah belajar beatbox. Akhirnya kan tadi pencapaiannya tadi udah yang sampai TV nasional udah masuk ya kan di sana. Terus apa lagi nih? Ada lagi kemarin itu juga top finalis aktor virtual seni tutur lisan Kemendikbud 2020. Kemarin tuh kan ada virtual tuh. Itu yang pas zaman Covid. Iya, memang kopi. Sekalsel? Se-Indo. Mainannya mah udah nasional ya. Dia nggak main lagi yang lokal ya? Oh, enggak gitu, enggak. Bukan Bukan kayak itu. gitu. Ke lokal mas. Enggak. Makanya jangan aku sama menjuri. Pokoknya kami nasional karena memang ingin mengangkat kultur budaya kita Kalimantan Selatan. Jadi kalaunya Dimanapun kita berada, disitulah bumi Kalimantan Selatan Pokoknya di hati. ini mengharumkan nama aja. Iya. Iya, Kan kita betul. mau lokal, mau nasional, mau kayak Sama internasional aja. juga itu yang diharapkan gitu Iya, kan ya. betul. Oke, wis betul. Jangan makanya bujur nah. Dulu lapar bandar Rono Bujuri. Oke. Dan juga sama dengan saat ini dengan berbagai macam prestasi itu kan job-job juga luar biasa. Kemarin di hari jadi Kota Banjarmasin hadir Iya. dengan panggung yang luar biasa ikut disiapkan meramaikan. juga. Saya lihat di YouTube juga tuh
nggak sempat datang kemarin Mas karena nggak diundang. Oh. Sibuk ya Bun ya. Memang dilihat di YouTube kan ada YouTube-nya Kak Fadil ya kalau nggak salah. Iya kalau ada salah. Ya aktif YouTube siapa nih? Keduanya sih. Bang Sahril lebih aktif. Lebih aktif juga. Cuma untuk beberapa bulan ini nggak aktif sih. Perlu admin ya? Enggak, bukan perlu HP aja sih yang Jangan dibongkar sini. Jujur aja jobnya banyak tapi rumah tangganya pengeluarannya banyak banget. Abis dari obligasi dapat tawaran jobnya lebih lagi Iya. ya. Amin. Makanya jangan poya-poya. Nah di samping job-job yang luar biasa alhamdulillah juga sampai dengan ini, boleh tahu nggak misalnya dari segi ini kan karena 2 orang atau 3 orang lah? 2 orang aja deh. Bang, jangan. Jangan 3 dong, jangan dong. Maaf ya Arif. Jadi kan 3 orang. Ketika kita merintis karir dan segala macam itu, kalau 1 orang kan lebih gampang ya kita manajemen keuangannya karena kita sendiri yang ngatur gitu. Kalau ini harus Kalau dibagi. 3 tampilnya dapat berapa bagi 3, kalau enggak sama rata tuh rada-rada akan ada clash kan di dalam. Iya betul. Nah, gimana cara dari Madihin Millennial Group ini untuk bisa manajemen keuangannya nih? Udah tahu. Founder gimana? Jangan disebut sini dong. Jangan ketahuan. Ini memang pemirsa ulun foundernya. Alhamdulillah. Tadi udah nggak mau sombong tapi Memang kami di sini untuk bersombong-sombong. Oke, jadi untuk manajemen keuangan itu lebih ke pribadi lah. Tapi untuk menghindari clash tadi, kami ada 1 manajer. Yang manajer itulah yang mengelola keuangan kami. Jadi memang perlu orang tambahan. Betul. Dan biasanya kalau misalnya, kan biasanya itu ada bentuk cash atau transfer ya. Kalau misalnya transfer, kami biasanya mentransfer pakai ini. Kebalik dong. Kebalik. Iya. Tolong di zoom ini. Tolong di zoom dong. Lihat nomor kartunya. Oke. Abis ini hacker yang Aduh. Karena ketahuan nama kita. Memang terbukti. Jadi ya teman-teman dari Madihin Millennial Group ini udah menggunakan Bank Kasel ya. Iya. Keuangannya Karena memang Bank Kalsel terpercaya dan aman. alhamdulillah. Setia melayani, melaju bersama. Masuk. Ulah pantunnya. Yes. Masuk. Pak Hatman. Luar biasa loh. Mereka ini kayak tiba-tiba nanti ada jajok. celutukannya gitu kan masuk. Itu kayak orang yang udah Memang udah dunianya gitu. Iya gitu ya, jadi enak gitu ya. Bentar, ini punya kameramen tadi deh. Enggak gitu. Jangan di sini. Keluarnya dari dompet ini. Oh iya. Jangan merusak Pak, pada sedih banget. Tapi memang ini betul ya Bu ya. Betul, Iya, betul. Boleh kalau mau dicek aja datanya. Boleh tutup dulu nomornya. Nah, ini boleh nggak sih, boleh share kemudian apa aja nih yang pernah didapetin dengan menggunakan produk dari Bank Kasel? Ini kan tabungan nih. Iya, Nah, betul. Sejauh ini apa aja nih Kalau Bang Sari yang dulu. dirasakan? Terutama kan Kita buat kan sekalian testimoni, dari Iya. testimoni kita bisa tahu nih apa kurangnya kita. iya, ya dan kan? tentu untuk keunggulannya di Bank Kalsel ini, apalagi kan kalau kita job di dinas-dinas Iya. gitu ya, lebih mudah dan lebih gampang semuanya pakai pasti Bank Kalsel. Iya. Kalau yang di yang lain kan mungkin ini apa namanya? Cash ya, mungkin secara cash. Iya, kan mungkin banyak juga yang apa namanya? Atau misalnya boleh type aja gini, boleh type aja lah katanya kan. Tetap kami mengajukan Bank Kalsel. Iya, betul. Memang jadi rekening utama dan satu-satunya kayaknya. Iya, karena memang untuk manajemen kan untuk kayaknya bagusnya 1 rekening aja. Betul. Betul. Ini beneran ya? Ini beneran loh. Saya Iya. serius loh Iya, ya. serius. Ini sama canda yang ini. Iya. Ini bukan gimmick ya teman-teman. Ini benar-benar kita tadi datang ketemu, terus kita coba ngobrol-ngobrol. Ternyata dia gimana Memang sudah pakainya punya Bank rekening Bank Kalsel. Kasel gitu. Yeay. Gak ada briefing, gak ada Iya. apa sudah. Boleh jadi dicek. Pasti bersama Bank Kasel, alhamdulillah. Nah ngomong masalah performance tadi Iya. juga, ya kan dari banyak kegiatan-kegiatan paling jauh selain di Kota Banjarmasin, tampil di mana nih? Kalau yang paling jauh kita ini yang paling jauh. Bukan ya? Oh, ini bukan. Udah ngerjok itu. yang, yang paling jauh itu kita kemarin ada di Makassar. Tapi yang paling baru Jakarta. Paling baru Jakarta. Acara apa kemarin? Kalau di paling baru Jakarta ada penganugerahan komedi di iNews. Dan alhamdulillah Kalimantan Selatan mendapat Predikat anugerah komedi terpilih. komedi Tampil waktunya di luar kota itu tetap pakai baju seserangan juga kayak gini dong. pakai kostum Nah itu komunitas. tadi kita lihat kan dari tadi udah kayaknya tertata, terkonsep gitu setiap kali tampil. Apakah memang seperti ini tampilannya? Beda-beda sih Untuk kalau penampilan custom kami berbeda-beda, tapi tidak meninggalkan ciri khas Kalimantan Selatan. Oh, misalnya Misal kami kayak misalnya anggap di dalam region Kalimantan aja Iya. kan. Misalnya di Kalimantan Tengah kami tampil tetap menggunakan tetap khas Banjar. Sasirangan. Sasirangan. Ataupun syal ataupun laungnya. Pokoknya yang berbau-bau apa sih?
Banjar. Kesenian Banjar, budaya Banjar. Kalau yang kita pakai hari ini mah secirangannya kan dari Banjar, Dari Banjar. bajunya dari yukata Jepang kan, ininya dari Melayu. Jadi kolaborasi. Karena anak muda memang harus berkreativitas. Oke. Kreatif pokoknya. Tapi untuk laukit warna hitam tetap setiap kali perform atau ada warna-warna Beda-beda. lain? Sama kayak baju ya? Iya. Oh, menyesuaikan ya? Iya, menyesuaikan. Paham lah. Aman, Ril. Aman. Nggak bisa Di diganti. acara warnanya apa ya kan? Biasanya dress code-nya apa gitu menyesuaikan. Oke. Yang paling berkesan penampilan yang kayak sampai dengan detik ini kayaknya nggak pernah bisa dilupain deh. Mungkin ada hal lucu atau hal unik yang ternyata sebenarnya di luar konsep kita, tapi pas itu ditampilin kayaknya itu menjadi sebuah gong yang disukai orang gitu. Apa pernah Pas nggak sih? kemarin kita yang ke Jakarta yang di acara iCrap itu kemarin ya, Indonesia apa kreatif tuh ya. Itu yang Jakarta yang Yang sebelumnya pas ya. ada dihadiri Pak Sandi itu ya. Iya, pesannya. Gimana tuh Kemen ceritanya Parekraf. Ya, mungkin Kita dari berangkatkan dari komunitas Gekraf yang mengendorse baju kami ini. Model banget. Terima kasih Gekraf. sekali ting lagi bajunya. Tambah lagi dong. Jadi kemarin diberangkatkan kami berdua ke apa kemarin ya di FX Sudirman ya. FX Sudirman jadi Di manggung. samping GBK. Iya, jadi manggung di sana di hadapan para seluruh para menteri Ada Dubes juga. Yang nonton memang bukan sebanyak orang ini udah jadinya ya. Ya, terima kasih Gekrap. Terus jadi kayak merasa posisi tertinggi tuh pada saat itu ya rasanya ya? Sebenarnya Pencapaian tertinggi gitu. beda-beda ya kalau kami, kalau misalnya sehari mungkin di situ ya mungkin. Nah, kalau kita kan yang bareng aja kita yang bareng. Yang bareng ya di situ. Tapi juga untuk tampil di Banjarmasin ya, walaupun di Banjarmasin, tapi banyak ya hal yang di Banjarmasin yang buat kita tidak bisa lupa. Nah, salah satunya di hari jadi kemarin. Hari jadi luar biasa, terima kasih Pak Ibnu. Karena untuk bebannya tampil di luar daerah dengan tampil di dalam tuh lebih berat di dalam. Nah, ya itu. Nah, betul. Bahasanya. Betul. Bahasa dan banyak pemadihinan dan para orang-orang yang nonton ini sudah ada standarisasi madihin masing-masing. Iya. Oh iya, jadi orang kalau mau jadi koreksi kan ibaratnya Iya, langsung ya. iya. Salah-salah tampil itu kayaknya itu aja lebih bagus gitu. Ada pemikiran gitu jadi. Ibaratnya kalau kita tampil itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Kita akan menjadi lebih famous lagi setelah itu. Iya. Atau malah famousnya gara-gara ada yang salah nih. Iya, Setuju. Dan hal itu juga yang kami takutkan ya. Tapi yang penting sejauh ini Aman dan mudah-mudahan tidak ada hal yang berbahaya ya, Rin. Dan itulah mungkin karena kita pelaku ekonomi kreatif ya memang harus Kreatif. kreatif. boleh tepuk tangan. Luar biasa anak-anak muda ini wes muda ya. Mudanya di kesini aja lah, mudanya tolong kesini aja. Oke, ini mumpung masih dalam akan nuansa Sumpah Pemuda nih ya. Dan tema kita juga kan semangat Kenapa Sumpah menderita mana Marisanya kenapa pulang? Jangan keluarkan zaman isi. Lebih- Apa yang Tisu kalau ngambil. Enggak. Kalau dia muda ya lebih ke Anum sih. Oh, Anuman. pakai hak mukanya? Enggak. Bahaya tuh. Bahaya, aduh. Jadi gimana tadi? Oh iya, Oke, jadi kan langsung. emang kita kan mengangkat ini di pada saat anak-anak Sumpah Pemuda kan nih masuknya Sumpah Pemuda gitu kan. Dan tema kita pun semangat Sumpah Pemuda dalam berkreativitas untuk Banua nih. Jadi bagaimana sih tanggapan dari Kak Fadil dan Kak Syahril nih untuk makna dari Sumpah Pemuda dan apakah ada pesan-pesan nih untuk para anak-anak muda atau generasi muda dalam berkreativitas untuk Banua ini? Di sini kami berbicara bukan paling baik, tapi mungkin karena Serius, ambil mode ambil serius. yang baiknya. Jangan ketawa dong, Kak. Serius. Oke, santai. Emangnya kalau orang yang suka canda kalau sekali serius tuh kayak nggak dipercaya. Tapi menurut kalian Sumpah Pemuda, belum. Pemuda harus kreatif, digitalisasi dan tradisional budaya. Agar kita selain kreatif harus digitalisasi lagi, apalagi di zaman sekarang revolusi industri. Jadi kita harus kreatif lah dan digitalisasi supaya jangan gaptek. Iya, betul. Supaya kita tidak ketinggalan zaman dengan negara-negara lain. Seperti itu. Betul. Tambahan Kak Syahril? Iya, dan juga kalau kita pelestari budaya supaya lebih dikenal anak muda lagi supaya tidak punah, lebih ibaratnya mengupdatekan diri aja Iya, betul. tanpa melupakan pakem yang ada. Iya. Dan untuk para pemuda-pemuda yang ingin berjuang di dalam kreativitasnya tetap berjuang aja. Apapun itu salah atau tidak itu kan penilaian orang lain, yang penting lakukan aja dulu. Selagi itu positif. Selagi itu positif. Wow, pesannya kena ya.
ya. Kena Karena banget. mereka sendiri ngelakuin nih. Iya, gitu. karena mereka juga pejuang nih kan ya, pejuang kesenian. Dan sekali lagi itu kami berbicara bukan kami yang paling baik. Iya, Namun betul. karena disuruh berbicara, kami berbicara. Namun karena berbicara, karena digaji. Ada pulang, joget. Masuk pulang. Oke. Dasar kali lah. Oke aja kan? Oke aja. Oke aja, oke. Madihin Millennial Group untuk ada project yang mungkin gebrakan baru nih, tambahan apa gitu misal selain beatbox nanti ke depannya? Oke, Sebagai inovasi. Iya, untuk inovasi sih banyak sih yang pengen kita tampilin. Beatbox ini kan salah satunya aja. Kalau Kemarin kita dulu pernah kan kita musim lato-lato ya. Ya, Nah, kami sempat membawakan Madihin lato-lato. Lato-Lato pernah ditampilin. Pernah ditampilin. Pas di mana tuh? Pas di ini ada semua agen pariwisata ya gitu Iya, ya. iya. Pokoknya di salah satu hotel Jadi sambil Banjarmasin. main atau musik Atau musik. lato-latonya? Kan metronomnya biasanya kita pakai gendang atau pakai ini. Itu metronomnya pakai Lato-lato. tak 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 tak. Tak 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 tak. Ya Oh, kayak jadi gitu. nggak pakai terbang ini. Enggak. Tapi tetap pakai terbang. Tapi ada bagiannya pakai lato-lato. Iya. Iya. Itu ada susah kan? Dia yang pakai tali kan? Iya, yang pakai tali loh, bukan yang pakai yang Kan ini ya. kadang kita Lepas aja Iya, gitu. ketukannya lepas kan buyar tuh, Bos. Tapi ya Gimana kemarin? kalau misalnya lepas ya bodo amat. Jalan aja dulu. Jalan ya. aja. Ada gitu. Terus nanti kedepannya bukan hanya lato-lato, tapi kita juga ada Madihin Magic Show namanya. Nah, Madihin Magic Madihin Show. Sambil sulap. Enggak. Bukan, Madihin Magic Show tuh kenapa orang-orang jadi agak banyak pertanyaan kenapa Madihin tuh bisa spontanitas Iya. dan bisa ujungnya sama terus Rimanya. rimanya itu. Ya, saya ngiranya itu akan ada mungkin 1 minggu untuk menghafal Latihan, teks iya. itu gitu kan awalnya. Tapi ada teman saya yang baru belajar terus dia menang gitu kan. Jadi kayaknya tuh Oh, iya. potensi untuk orang belajar kayak gampang ya. Gampang. Tapi Iya. sebenarnya gimana sih, Kak? Nah, jadi kami bikin sebuah show biasanya di acara yang off air, lebih ke off air karena lebih waktunya lebih panjang. Namanya Madihin Magic Show. Jadi penonton yang memilih kata-katanya, Kami yang kami yang memadihinkan dari kata-kata penonton. Dengan rumus-rumus yang mungkin bisa dikenali oleh penonton, bisa dikerjakan di rumah. Kalau yang mau jadi pemadihinan bisa ikut dengan Madihin Magic Show itu. Jadi Ada. kami suruh kami suruh lah penonton untuk memberikan satu orang satu kalimat mungkin ya lebih Iya. acak dan itu random dan itu kami buatkan dalam satu Syair. teks Madihin. Wow. Supaya Jadi kalau ibaratnya orang yang suka nyanyi itu kan ada ini yang lagi up to date banget soal yang bercanda-bercanda Iya. ada Ah, sebuah ya. lagu Jadi kan ada langsung. seorang penyanyi Iya, nih. betul. Itu maunya kayak gitu aja tapi madihin gitu Madihin, ya. ini versi Madihin ya kayak gini. Versi. dan biasanya kami kalau di Madihin itu kan ada strukturnya. Yang pertama tuh hadian ya, Ril. Itu yang pakam. Yang pakam. Nah, biasanya di hadian itu kan yang Oh iya, biasanya intronya gitu intro. ya. ya intronya. Jadi di intro tuh kami berbagai macam apa yang update misalnya. Kayak misalnya bercanda kita buat ya, Ril. Ada Pokoknya kemarin tuh ada begitu sulit. begitu sulit terus yang Gimana? cikini. Cikini. Coba, Ril. Coba. Oke, Aku boleh. kalau nggak denger aku nggak bisa Iya. bayangin nih. Yang begitu sulit ya. Begitu begitu sulit. Lupakan bangka Jadi gitu Kak. Jadi kami itu selalu update tentang perkembangan sosial media. Jadi agar ketika kami membawakan itu kan padahal nggak lucu tuh. Tapi penonton ini kayaknya ini deh. Relate Nah, nih gitu. Karena gitu. orang familiar dengan katanya itu, tapi dibikin beda, jadi Betul. akhirnya wow. Aduh gitu. Oh gitu. sama cik ini kemarin juga ya. Cikini. Cikini gondang dia. Ya, Kalau cikini. Gimana? begitu. La ciki ini kegondang dia. La cikini kegondang dia. Tinggal nyanyi. Nah itu teman yang nah itu kawan pulang man bujuri. Apa kawan? Bercanda. Nah, Boleh teman-teman. Masuk. Ya ampun, ya. pokoknya Tahu itu caranya mengkat break aja dulu. break aja. Haus ya. Tutup dengan pantun boleh Oh, Yudi? boleh. Boleh nggak diiringin sama? Boleh. Tapi kalau nggak masuk ya maaf ya. Ayo nggak apa-apa. Ini nggak Ya ada- dimasuk-masukin. nggak ada Tapi iya, bagus iya. aja pian MC aja kalau sebenarnya. Berbagi lahan lah. Oke. Ayo Yudi. Makan mandai lawan si Hana. Makan siang jangan kada ingat. Ulang. Ulang. Oke. Kalau lawas bayaran nih. Oke. Kenapa? Suka Ulang kami. ya. Begadang jauh aja ulang.
makan siang lawan si Nana. Iya. Makanya jangan kada ingat nasi. Iya. Bu Hantian jangan kemana-mana, tetap ada di obligasi. Generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Obligasi, Obrolan lintas generasi. Udah bisa. Baik, jangan udah bisa. diambil Udah. Allah. Mana mencari celeng. Tolong. Tapi tentunya juga kayak mereka ini nggak perlu sebenarnya posisi kita. Posisi mereka ini udah yang paling top. Ujar siapa kak? Kami perlu juga. Cari yang iya, masa mau ganti ini ya. Berganteng itu dulu biar. Dan buat sahabat Bangkasa, kita masih di episode yang ke-24 dari Obligasi dan masih mengangkat tema terkait semangat Sumpah Pemuda dalam berkreativitas untuk Banua. Masih ditemani juga oleh Madihin Millennial Group, ada Kakak Fadil dan juga Kakak Syahril. Banyak sekali tadi udah disampaikan, udah diinformasikan, udah berbagi gitu ya, sharing cerita-cerita tentang perjuangan dari awal ya, gitu kan. membentuknya. Dan apa sih prestasi yang sudah digapai. Dan kita juga pengen tahu sebenarnya dari beberapa kemudahan atau juga pencapaian Betul. yang sampai ini didapatin oleh Madihin Millennial Group melalui Kak Fadil dan juga Kak Syahril minus Kak Arif. Mohon maaf Kak Arif, tadi Bu Pian kayaknya sengaja nggak diajak. Nggak diajak, katanya sih sengaja ya. Kita pulang meruntuhkan. Perpecahan ya. Oh, mau kan nih sekalian. Ini cara kami hendak mensabotase Arif. Tapi kita mau juga dong, ada nggak sih waktu tampil kayak gitu Kak? Karena kan nggak semuanya itu kayaknya yang happy aja kelihatannya. Betul. Sebenarnya bertetesan air mata juga ada gitu kan. Banyak hal yang orang nggak perlu tahu, cukup kita aja yang ngerasain tuh selama beberapa tahun berjalannya karir ini gitu. Apa aja yang pernah dialami? Cukup kita jangan tahu, tapi disuruh memberitahu ya. Kan nggak punya tempat nih ya kan? Iya. Disiapin nih. Dulu pernah Tisu. Kenapa nggak boleh nangis? Kita di sini harus anak muda, harus kuat, harus bisa mencontoh kepada generasi muda. Kenapa jadi nangis? itu Bang batas keinjak. Aduh, itu kan ada lihat kamera, Rel. Oke, gimana? Masih jadi bawanya. Jadi dulu waktu awal-awal merintis, dulu kan tampil ke kampung-kampung. Itu adalah salah satu kampung pet gitu loh. Tampil Menyasar seorang Manual ya Bunda. jadi tampil di situ waktu itu nginep. Jadi nginep disuruh guring di rumah ini atau di rumah situ. Mau di rumah sini jar orang tuh pengantenan jar. Kalau bukan kita harus songsong bangun jar. Gitu. Soalnya kami datang tengah malam loh kalau pindah Melandau dan segalanya lah. Ya udah kami ambil lah rumah yang di muka situ. Sekalinya di rumah itu tuh mungkin kalau misalnya di kampung-kampung tuh ada Kindai Banih. Kindai Banih itu tempat penampungan padi. Penampungan padi pokoknya. Nah, jadi kami itu tidur di samping Kindai Banih tadi. Jadi malam tuh kada gurih kayak begaru. Ya Allah. Dan habis itu siangnya tampil harusnya 1 kali ya, diolah 3 kali. Kayak 3 kali tampil dah. Oke. Datang tengah malam, Itu bersama guring kada nyenyak, tampil 3 3 kali. Honornya pulang. Honornya harusnya berapa gitu, dikurangi sitin pulang. Ada kami kada berduit lagi, nasa ini cok bayar. Sebujana untuk masalah duit ya apa-apa lah. Kita masih maklum ya. Masih kan? maklum. Tapi ya itu tadilah Beban yang diberikan cukup banyak. bebannya benar beban yang diberikan cukup banyak. Terus pulangnya kan waktu itu masih pakai motor lah ibaratnya. Nah, jadi pakai helm loh. Pakai helm. Kami tuh mencari helm di mana? Sekalinya di bak sampah. Dibuang orang. Kada dengan bak sampah, helm kami kan ada mandak sita soalnya di anak sidin di pas bak sampah. Habis itu helm Arif. Nah, helm Arif Ada masuk Arif deh, ada Arif sini. ada. Jadi helm Arif dibuat-buatnya bekas kekanakan minum yang 1000-an es yang plastik dibuat kekanakan lah helm Arif non plastik gitu. Es itu yang paling ingat sih itu sih. Sambut-sambutnya ya gitu kan. Lengket ya. Lengket. Dan itu banyak ya di luar panggung. Bahkan untuk di panggung pun kita bukan hanya senang-senang di panggung. Iya. Tapi kalau ada beberapa masyarakat juga yang tidak mengerti dari segi pentas seni gitu kayak gimana. Misalnya di pengantin kan untuk hiburan Madihin kan perlu ada penonton. Iya, betul. Jadi mungkin space-nya kan berhadapan dengan penonton. Tapi banyak juga yang panggungnya itu
hadapkan dengan seberang jalan. jalan Iya. raya. Nah, jadi penonton tidak fokus dan juga banyak yang dari awal-awal tuh tidak diherani orang. Yang kami bedangdutan aja nah aja kada sama madihin kada rame aja nah gitu lah. Banyak juga dianuin ki itu. Ulun pernah juga dulu awal baru tahun berapa itu ya? Lupa. Jadi tampil di suatu kampung juga malam. Itu artis biduan kan di kampung banyak itulah. Ada kira-kira 30 biduan. Sedangkan kami berdua. Kan bukan itu. Kami aman dari hal-hal kayak gitu. Jadi lo tampil di situ, nah orang tuh anaknya tampil tuh biduan itu aja karena banyak loh yang tampilnya. Jadi pas kami tampil di sini ada orang pakai madi, ampe haja. Padahal juga datang ke sana diundang gitu kan. Padahal diundang gitu, nah yang mengundang kan tuan rumah tapi orang kampung hendaknya dangdutan. Mungkin Dan alhamdulillah sekarang tidak ada terjadi seperti itu. alhamdulillah perjuangan saya semuanya ya kan, nggak ada orang ketawa dulu baru nangis seperti biasanya, tapi ada juga sih ya ketawa sambil nangis gitu kan. Tapi kebanyakan sekarang kita ya kalau misalnya memang merintis dari awal memang perjuangannya luar biasa ya kan, sampai akhirnya nanti menjadi orang sukses itu akan menjadi kesannya luar biasa loh. Ya kan? Iya betul, Abang Sahril mungkin. Kalau Bang Syahril masih ada cerita nggak nih? Banyak sih kalau cerita-cerita, kalau kita nanti jadikan novel aja ya. Boleh sedikit deh, tadi Bang Fadil banyak cerita. Banyak sih kalaunya untuk kesedihan-kesedihan di atas panggung itu kayak misalnya orang Berarti ya jejak kawan tadi. itu sedih bukan lah. itu konsep. Konsep. Itu konsep. Heeh. Jadi untuk ada yang ya Sejujurnya itu lah, kameramen bila kita pandang saya tegang banyak. Kalau kita tutup menghujuri. oh kameramen sekaligus editor kah? Jadi banyak kemarin tuh ada juga yang pernah kami tampil itu ini kan kami tampil tuh orang mau dangdutan. Nah, jadi nggak usah madihin dangdutan aja gitu kan sampai mereka Oh ada juga itu. cak perang di bawah. Jadi kami tegang di atas panggung. Oh iya Rel, sampai kem yang ini Rel. Iya. Sahril punya kisah loh yang Sahril dibawahi Paparang atau apa Rel? Iya, itu kemarin kan pas waktu asik dangdutan tuh kan masyarakatnya tuh tapi tuan rumahnya mau madihin. Jadi tuan rumah ini kayak cekcok dengan masyarakatnya situ. Madihin tetap jalan nih. Tapi di tengah-tengah kami hentikan aja supaya lebih kondusif. Jadi sempat berhenti dan tegang tuh. Dia di bawah kayak main perang gitu. Jadi Kayaknya parang dasar membawa parang loh. iya dasar kayak bawa parang asli. Jadi setelah itu tuan rumah merasa aman kembali ya, walaupun kada serame yang awal, cuma kita menunaikan tugas saja lagi sisanya. Ya, seperti itu lah mungkin. Harusnya tuh yang membawa parang tuh langsung aja. Jangan dong. Kurang. Tapi kena itu kita, yang Arik inginkan. tapi kenapa kita pemadinan harus bisa menguasai suasana apapun kejadiannya, harus bisa kita backup kembali mood penonton. Betul. Nah, jadi kami Membangun lagi itu yang Membangun lagi susah. sampai sekarang lah kita misalnya Tegang. untuk makanya kami sebelum tampil madihin tuh kami ada ice breaking dulu. Iya. Itu mengumpulkan massa dulu. Supaya penonton tuh kada takjub. Iya. Jadi aja. Jadi tiba-tiba ada madihin gitu kan. Iya. Makanya diiringi dengan komedo, lawuk. Kayak komedi dan lawak. karena basic mereka juga ada itu. Iya. Jadi akhirnya mereka dari yang punya acara sendiri nggak perlu nambah orang lagi nih untuk menjaga suasana di awal dulu baru kalian tampil, Udah tapi include sudah gitu. include ya kan. Lebih ke rakus aja. Apa aja di asal MC sih ya. kayak gitu ya. Tapi jujur kak, kami biasanya paket biasanya. Bisa nggak seharian madihin? Bisa pas seharian tapi ada MC-nya, ada nyanyi-nyanyinya, ada madihinnya. Itu kami berapa nih mamukulnya. Oke aja juga becok Oke aja. Oke bahan pilih nak bicara. biasanya bisa, mau beli siapa bisa. sih kalau misalnya mau ini kali aja kan ada Sobat Bangkasa yang mau ada acara, mau undang yang mandihin yang ya ada beatboxnya kayak gini kan seru nih gitu kan. Kemana kita ngomongin biasa? Bisa di langsung DM Instagramnya Millennial Group 03 atau follow IG Fadil AK02. Atau follow Instagram saya Syahril ART anak raja tipu. Kira anak ART. rumah tangga. Habis di follow Instagram Sarah hanya di blok. Jangan dong. Oke, mungkin penonton di sini mungkin makin seru atau perasaan kita aja. Ini rame sebenarnya. Emang Rame dong. Kita tuh mendengarkan kisah orang Nila karena kita dah mau tahunya pianis tuh tahu-tahu. Iya, kan nggak tahu. Aku tuh sedih tau kadang mendengar bukan ada yang diparah. Ada kalau melihat berarti kata jejak nih. Oh, ada. Ya, gitu. Berarti jejak juga. Karena memang lika-liku seperti itu ya. Iya. Sama kayak kita di bisnis, di perbankan Betul, gitu ya, betul. macam-macam kan, berbagai macam permasalahan yang tiba-tiba hadir, mungkin ada yang dirugikan atau apa. Tapi kalau kita sama-sama support sistemnya bagus gitu kan, akhirnya ya tetap aja kita cobalah merangkat sedikit-sedikit sampai ke atas gitu. Show kan. must go on gitu. Wow. Betul. Terima kasih banyak buat
hari ini membangun semangat Betul. pemuda-pemuda dong tentunya ya Yudi ya untuk bisa terus berkarya Berkarya. di bidangnya masing-masing. Masing-masing. Kita nggak harus Terpaku sama satu orang aja gitu kan. di seni aja harus Iya, betul. enggak semua lini juga harus. Harus. Buktinya aja Madihin Millennial Group ini kan dari yang Madihin aja sampai ke main film, siapa yang sangka kan? Iya, betul. Hanya anak orang kampung kan kayak Sahril. Fadilnya juga orang kampung juga. Sama kita anak kampung Sama. Cuma merantau. kampung kecil Banjarbaru dong. Banjarbaru. Oh, iya. Itu kota dong. Kota Ril. Kota. Ril Banjarbaru itu kota Ril. Iya, betul. Bercanda. Rencananya gimana tadi? Sepuh. Boleh terakhir sekali lagi pesan dan kesan juga untuk teman-teman Bang Asel di rumah biar tambah semangat lagi nih Kak Fadil dan juga Kak Syahril untuk bisa berkreativitas apapun itu yang penting positif. Silakan. Oke, Mau coba. kesan-kesan. Kalau dulu Sahril dulu. Oke, untuk siapa sahabat apa? Sobat Bang Asel. Sobat Bang Kalsel semua. Jadi untuk Sobat. bakat atau apapun itu, misalnya kita belajar satu buah kebiasaan. Kalau mau sukses itu ditekuni aja satu kebiasaan itu dulu. Misalnya nih, yang bakat yang paling mudah aja main yoyo atau main kleker kan. Kalau ditekuni dan bisa sukses di situ, nanti linknya sampai ke dunia dong. Sama seperti Madihin ini kan awalnya kan kita cuma iseng bercanda kan awalnya, tapi digeluti dengan serius sampai kita jadi cuan luar biasa. Oke. Betul-betul ya sampai hari Betul. ini banyak dikenal orang, Iya. terus menerus ya kan. Di samping kita hobi yang dibayar tuh menyenangkan ya. Iya. Betul. Ini hobi sebagai profesi Iya, ya. itu yang paling tinggi sudah. Betul. Dan sedikit tambahan, if you want something, you must give something. Apa tuh? Jika kamu ingin sesuatu, maka harus lakukanlah sesuatu. Iya, itu yang bagus. Lanjut mungkin ada bahasa Italianya. Nggak ada. Bahasa Thailand, swadikap. Terima kasih banyak Kak Fadil dari Madihin Millennial Group. Sudah mau jadi narasumber kita hari ini. Betul, pokoknya kita selalu doain semoga terus sukses, Amin. terus melalang buana, Amin. sampai Melestarikan ya. internasional. Betul. Amin. Kita doain banget karena memang tidak jauh ketika mereka dikenal di luar negeri gitu kan sampai internasional kayak gitu otomatis kan daerah Kalimantan Selatannya juga kebawah. keangkat, Karena betul. yang dibudayakan yang lebih ditingkatkan lagi kan masalah kebudayaan ya. Dan kami juga berterima kasih kepada Bang Kalsel karena Iya. sudah menjadikan kita narasumber. Betul. Mudah-mudahan tidak menyesal. Dong. Dan mudah-mudahan ini ditayangkan. Sampai syuting nggak tayang. Kan udah dibayar. Kan bantuinnya juga. Oke deh, dan tentunya untuk tema kita hari ini semangat seluruh pemuda dalam berkreativitas untuk Banua. Banua luar biasa terjawab dan kehadiran mereka berdua yang kita temui tidak sengaja. Tiba-tiba ketemu itu. Iya kan, jadi senang banget ya hari ini, gak usah ketawa, bisa tinggal. Oke. Pokoknya buat sobat Makassar di rumah, terus berkreativitas, terus semangat untuk semua anak muda. Dan tentunya kita mengharapkan banyak lagi generasi muda yang berbakat, yang bisa menekuni bidaya masing-masing dan tentunya sukses ya. Sekali lagi kita juga jangan lupa, kita gitu buat teman-teman Bang Kalsel yang selalu ingin update, jangan lupa di download Axel by Bang Kalsel. Kalsel. Karena ada apa aja Yudi? Banyak sih, salah satu fiturnya yang menguntungkan untuk generasi muda yang mudah lupa, apalagi ketinggalan dompet apa, itu jangan khawatir karena di Axel by Bang Kalsel ada fitur cardless. Jadi kita bisa tarik uang tunai di fasilitas mesin ATM Bang Kalsel hanya dengan pakai aplikasi mobile banking tadi, pakai Axel. Nggak pakai kartu. Jadi kalau kartu yang tadi ketinggalan tuh nggak usah takut, Kan ada. Axel. Nah itu dia, banyak sekali produk dana juga produk pembiayaan atau kredit yang bisa kita layani. Pokoknya semuanya akan mempermudah Sobat Bang Kalsel untuk bisa bertransaksi ya kan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sukses terus buat Kakak Fadil, Kak Syahril dan juga Kakak Arif yang ketinggalan ada hari ini. ya. Dan juga manajernya yang biasa mengatur jadwal dan keuangan. jadwal. Dan tentunya buat teman-teman Bang Kalsel di rumah jangan lupa tetap saksikan Obligasi, obrolan lintas generasi. Untuk Indonesia, Bangkasal terpercaya, Bangkasal kebanggaan, Bangkasal berintegritas, Bangkasal. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa.
bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah, mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama, menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama.